Kalau misalnya dari aku sendiri, karena aku tinggal di Jepang, dan aku kebetulan banyak teman di Korea juga, jadi eh, kebetulan aku juga sering banget sharing sama teman-teman di Korea, eh, gimana sih, apa sih keadaan COVID sekarang, dan sekarang ya maksudnya mau ngebandingin lah antara Jepang sama Korea. Well, Mm-mm. Jepang sama Korea kan deket kan ya secara negara, tapi apakah keadaannya sama atau berbeda? Pertama-tama aku bakal ceritain dulu tentang outbreak-nya dulu ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar lah kalau misalnya dari yang Korea dulu, outbreak-nya Korea dulu. Jadi setelah apa sih COVID yang di Cina itu melambung tinggi, ya kan? Terus habis itu Korea menjadi salah satu apa ya negara dengan orang yang terinfeksi terbesar kedua ya pada bulan apa ya bulan Februari akhir lah ya. Itu kejadiannya tuh gara-gara mungkin kalian udah pernah dengar yang apa sih gereja Shincheonji. Jadi asal mula outbreaknya di Korea dan eh, dan itu tuh pusat outbreaknya ada di kota Daegu. Jadi teman aku juga ada yang di Daegu. Jadi aku nanya-nanya ke teman aku itu di sana gimana keadaannya setelah outbreak itu. Jadi bener-bener literally ketika outbreak di Korea tuh literally di luar nggak ada orang. Bener-bener teman aku tuh tiap hari rumahnya tuh kayak rada jauh gitu sama jalan besar, tapi kayak tiap hari kayak sekitar ada mungkin 10 atau belasan gitu ada mobil ambulans. Jadi kedengaran mobil ambulans setiap hari kayak gitu. Itu ketika outbreak di Korea. Dan ketika outbreak itu di Korea itu literally misalnya nih ya, kalau misalnya ada yang terbukti terinfeksi, itu si orang yang terinfeksi itu benar-benar di tracking selama apa sih 2 minggu sebelumnya dia kemana aja. Misalnya nih, si orang itu beli telur di satu supermarket, itu kayak 6 hari sebelum dia terbukti terinfeksi. Jadi si orang yang datang ke supermarket itu pada hari itu pada jam itu benar-benar dikumpulin semua dan dites semuanya. Makanya ketika ada outbreak yang Daegu itu si angka orang yang terinfeksi di Korea itu langsung benar-benar naik karena benar-benar dites kayak gitu. On the other hand di Jepang ya, di Jepang itu kayak awal-awal Februari Maret tuh kayak sangat damai. Mungkin orang yang di Jepang juga kayak merasa paham apa ya keadaan di Jepang kayak gimana, kayak looks peaceful, but it is not, I guess. Jadi kenapa kayak Jepang itu mungkin terlihat damai? Karena asalnya kan gini, di Jepang itu bakal direncanakan untuk diadakan Olimpik 2020 kan ya. Jadi untuk apa ya mempromosikan ya Jepang masih aman loh, masih tidak ada COVID loh kayak gitu supaya tetap si Olimpik itu tetap diadakan. Nah, ketika outbreak itu makin meluas juga, jadi nggak cuma di Korea doang, mungkin di Eropa juga outbreak semakin meluas, terus masuk juga ke Asia Tenggara. Dan pada akhirnya di Jepang itu diputuskan bahwa Olimpik itu diundur sampai summer tahun depan. Hari besoknya itu langsung brek, langsung yang keinfeksi tiba-tiba banyak kayak langsung berapa kali lipatnya kayak gitu. Itu yang terjadi waktu di Jepang kemarin. Dan ketika yang di Jepang itu kalau misalnya nih ya mau aku nggak tahu sih kalau sekarang, cuman kalau misalnya beberapa bulan yang lalu mungkin bulan April itu kalau misalnya mau tes itu susah. Jadi misalnya nih aku ada gejala, aku telepon dulu call centernya, Pak, saya ada gejalanya ini. Kalau misalnya salah satu itu kayak nggak masuk dalam gejala, kayak ya udah lo istirahat aja di rumah gitu loh, kasarnya kayak gitu. Kalau misalnya lo ada gejala gitu, empat-empatnya, jadi ada gejala kan batuk terus menerus, suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius, terus ada kesulitan pernafasan. Kalau misalnya semua gejalanya ada, langsung lah apa sih namanya tuh uh, itu pun masih belum bisa diperiksa. Jadi kayak kamu tunggu dulu 4 hari ya. Nanti kalau misalnya 4 hari kamu masih berlanjut, kamu telepon lagi. Kayak gitu ya. Itu antara lo keburu makin parah atau lo keburu sembuh ya. Untung kalau misalnya makin sembuh ya it's good gitu ya. Cuman kalau misalnya makin parah kan rada khawatir juga. Nah, ketika 4 hari itu misalnya nih masih kerasa nih ya si apa ya gejala-gejala tadi, telepon lagi lah si call center tadi.
aduh gejalanya masih berlanjut dari 4 hari sebelumnya. Oh ya udah ditunggu aja, nanti dia bakal ngerujuk ke rumah sakit tertentu untuk tes. Dan untuk perujukan ke rumah sakit tertentu aja kayak masih nunggu beberapa hari. Kalau misalnya ngelihat yang sempat viral di Twitter itu, jadi ada orang Indonesia yang minta untuk di apa ya, di tes itu bener-bener kayak dilempar-lempar. Jadi ketika ditelepon call centernya suruh ke rumah sakitnya, ketika ditelepon ke rumah sakitnya ke call centernya aja, sampai akhirnya dia setelah 2 minggu baru dites. Dan beneran ketika dia dites itu positif. Kayak gitu. Nah setelah dia positif itu, dia masih suruh tunggu dulu di rumah sampai dia dapat rumah sakit rujukan untuk dirawat. Kayak gitu. Itu kejadian sekitar bulan April gitu ya. April sebelum ada apa ya? Kinkyu Sengging itu apa ya? Kayak alert alert dari pemerintah Jepangnya ya. State of Pemerintah. emergency. Ya state of emergency, gue lupa, maaf ya kalau misalnya bahasa gue bercampur. Nah, uh, jadi itu asal mula outbreak-nya ya, kayak gitu. Nah, ini tuh sekarang aku mau bandingin nih Korea sama Jepang ketika setelah state of emergency. Ketika di Korea tuh bener-bener kayak orang-orang apa ya, mungkin yang nggak patuh juga banyak juga, cuman overall semuanya tidak keluar, bener-bener keluarnya cuma buat apa ya, kebutuhan yang krusial aja. Sedangkan ya, ketika di Jepang, lucunya gini, nih ya, udah state of emergency ya, karena aku tinggal di Tokyo, aku setelah state of emergency, aku masih kerja loh, untuk beberapa hari ke depan. Jadi kayak literally 3 hari, 4 hari itu masih kerja, sampai akhirnya ketika hari keempat aku kerja, aku disuruh work from home. Jadi disuruh kerja dari rumah. Tapi gini, ketika setelah state of emergency ya, di dekat rumah itu literally sampai 2 minggu setelahnya atau 3 minggu setelahnya tahu pachinko kan ya, pachinko apa sih buat gambling gitu kan, itu Judi. masih buka dong, masih buka, kayak literally orang tuh masih pada ngantri di situ, masih rame-rame di situ di ruang tertutup setelah state of emergency, sampai akhirnya itu diingetin bahwa si pachinko itu sebenarnya memang disarankan tidak boleh, maksudnya memang tidak boleh beroperasi kayak gitu. Jadi kayak apa ya, Jepang itu ngasih state of emergency, tapi kayak bukan lo harus di rumah, ketika lo keluar lo bakal dapet backing apa sih namanya istilahnya tuh denda kayak gitu. Tapi kayak kamu kita akan sangat senang kalau misalnya kamu di rumah, kurang lebih nuansanya kayak gitu. Jadi tolong kerjasama bersama ya supaya kita semua di rumah bareng-bareng, kurang lebih kayak gitu kalau di Jepang. Sedangkan kalau di Korea ya kurang lebih sama, tapi apa ya, istilahnya si pemerintahnya jauh lebih gencar dalam penanganan si COVID-nya. Nah, untuk keadaan sekarang itu, untuk state of emergency yang di Indonesia, yang di Jepang itu diperpanjang sampai tanggal 31 Mei. Jadi tanggal 6, tanggal 1 Juni itu harusnya sudah mulai bekerja seperti biasa sih, kalau tidak diperpanjang lagi. Jadi aku ini masih work from home. Sedangkan kalau di Korea tuh literally udah kayak relatif normal. Jadi aku ada temen di Daegu, aku baru ngechat dia tadi, itu dia sekarang di Daegu kayak gimana. Dia bilang normal-normal aja, dia keluar kayak aktivitas kayak biasa, semua toko sudah beroperasi, bahkan sekolah pun sudah mulai uh, masuk ke sekolah mulai minggu depan. Sedangkan kalau di Jepang itu kemungkinan sekolah itu bakal mulai ketika term fall, kayak gitu. Jadi sih ya, walaupun ya istilahnya Jepang sama Korea itu deketan, tapi apa ya, masa pandemik, masa outbreak-nya tuh beda banget. Jadi Jepang itu menurut aku kayak sudah terlalu telat untuk menyadari kalau dia sudah pandemik, sehingga ya terjadilah kayak gini, kayak uh, panik. Tapi apa ya, aku ngerasa ketika ada state of emergency juga tidak terlalu banyak berubah sih, in my opinion sih, kayak gitu. Kurang lebih di Jepang sama Korea perbandingannya kayak gitu. Ya, ya di Jepang sih gue cuma tinggal nunggu ini doang, tinggal nunggu duit dari pemerintah doang. Saya lumayan dikasih berapa sih? 100.000 yen gitu, 100.000 yen satu orang. Lagi tinggal nunggu aja sih itu. Itu lumayan banget. Udah itu doang sih yang membuat gue bahagia, udah titik. Udah.